Al-Qadir. Di antara kekuasaannya melalui penciptaannya, Allah menetapkan kehendaknya. Bahkan Allah telah menetapkan kehendaknya sebelum Allah menciptakan manusia itu sendiri, hadirin. Dan Allah maha berkuasa untuk menetapkan takdir-takdir terbaiknya untuk kita semua, bahkan puluhan ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi untuk kita. Hadirin ikhwati manakullah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah sebutkan sifat Allah yang maha berkuasa, Al-Qadir, itu dengan 3 bentuk, hadir. Pertama, Al-Qadir, qafnya panjang. Yang kedua, Al-Qadir. Yang ketiga, Al-Muqtadir. Secara makna, tiga-tiganya maknanya sama, hadirin. Tapi ini kaidah bahasa. Dalam bahasa Arab itu berbeda satu huruf saja itu ada maknanya, hadirin. Ini seperti yang sudah sampaikan, Al-Qadir, Allah maha berkuasa. Al-Qadir itu maknanya memiliki makna mubalaghah lebih daripada Al-Qadir. Allah ingin menunjukkan dalam ayat lain, Allah bukan semata-mata berkuasa, tapi sangat berkuasa. Makanya Allah sebutkan dengan Al-Qadir, dengan bentuk pola kata fa'il. Kemudian hadirin, bukan hanya Al-Qadir, tapi Allah menyebutkan Al-Muqtadir. Nah, ini satu akar kata. Kata para ulama, kata Al-Muqtadir itu maknanya lebih daripada Al-Qadir. Allah bukan hanya sangat berkuasa, tapi Allah itu maha sempurna kekuasaannya, hadirin. Makanya disebut dengan Al-Muqtadir. Nah, di dalam Al-Quran kita lihat, hadirin, Allah sebutkan Al-Qadir itu sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Ini di dalam surat Al-An'am ayat ke-65. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum adzaba. Dialah Allah yang mampu mengutus kepada kalian siksa min fauqikum, dari atas kalian, au min tahti arjulikum, atau siksa dari bawah-bawah kaki kalian, au yalbisakum syi'a, dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, wa yudhiku ba'dakum ba'sa ba'd, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ini makna, hadirin, Allah sebut Al-Qadir. Nah, kalau kata Imam Al-Halimi, apa makna Al-Qadir itu? Beliau mengatakan, hadza yadullu ala makna annahu la yu'jizuhu syai'. Al-Qadir itu menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu apapun, siapapun yang bisa melemahkan Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, ketika satu bencana itu muncul, hadirin, di negeri mana, Pak, di negara mana, secanggih apapun teknologinya, bisa menahan bencana itu, hadirin, tidak jadi datang. Jepang hari ini sehebat-hebat canggihnya teknologinya, Pak, tsunami datang nggak bisa apa-apa, hadirin, karena Allah yang maha berkuasa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah. Bal tayassara lahu ma yuridu ala ma yurid. Akan tetapi mudah sekali Allah menetapkan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah sekali. Bi anna af'alahu qad dhaharat wa la yadharul fi'lu ikhtiyaran illa min qadirin ghairi ajizin. Perbuatan-perbuatannya telah tampak dan tidak akan tampak perbuatan Allah itu kecuali Allah itu pasti qadir. Allah itu maha berkuasa, memiliki kemampuan yang sempurna, hadirin. Yang kedua, Allah sebutkan dengan Al-Qadir. Nah, ini maknanya lebih dari. Jadi Al-Qadir itu maknanya lebih daripada Al-Qadir. Allah sebutkan untuk Al-Qadir itu sebanyak 45 kalimat. Jadi lebih banyak daripada Al-Qadir. Ini seperti halnya dulu saya sampaikan, hadirin, Al-Alim dengan bentuk isim fa'il hanya 15 kali saja. Tapi dengan bentuk mubalaghah, Al-Alim
itu sampai 157. Allah sebutkan Al-Qadir, hadirin, tadi hanya beberapa saja, tapi untuk Al-Qadir makna mubalaghah sampai 45 kali. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah itu begitu sempurna kekuasaannya, Al-Qadir, hadirin. Di dalam Al-Quran, contohnya di dalam surat Al-An'am ayat ke-17, hadirin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan satu kemadorotan kepada dirimu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya melainkan Allah itu sendiri. Hadirin Bapak Ibu semua, andaikan satu waktu Pak, kita ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah harus sakit-sakit, hadirin, tidak ada yang bisa menahan, karena Allah yang maha berkuasa, Al-Qadir. Begitu pula kata Allah, Dia yang mendatangkan kebaikan kepadamu, Dia berkuasa terhadap segala sesuatunya. Allah maha berkuasa. Kata Imam As-Sa'di, apa makna Al-Qadir? Kamilul qudrah bi qudratihi awjadal mujadat wa bi qudratihi dabbaraha wa bi qudratihi sawwaha wa ahkamaha. Makna Qadir itu kata Imam As-Sa'di, sempurnanya kekuasaan Allah. Allah mewujudkan segala realitas yang ada, tanahnya, udaranya, airnya, Pak. Hadirin Bapak Ibu semua, mustahil alam semesta ini tercipta dengan teratur rapi, hadirin. Itu dilakukan oleh zat yang tidak sempurna kekuasaannya, Pak. Karena Allah Al-Qadir, karena kekuasaannya Allah mengurus, mengatur, menyempurnakannya, hadirin. Allah mengaturnya, wa bi qudratihi yuhyi wa yumit, dan termasuk karena kekuasaan Allah, Allah maha menghidupkan dan Allah maha mematikan. Wa yab'atsu al-ibadil jaza. Begitu pula Allah itu mampu sekali untuk membangkitkan kita semua, meskipun nanti kita masuk ke dalam tanah, lapuk dimakan tanah, dimakan ulat, hadirin, menjadi tulang belulang, bahkan tulangnya lumat, hancur, dimakan oleh tanah. Bagi Allah sangat mudah sekali untuk membangkitkan kita semua, karena Allah punya sifat Al-Qadir. Wa yujizul muhsin ihsani awal musi'a bi isati. Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikannya dan membalas keburukan dengan karena keburukannya. Nah, ini hadirin Bapak Ibu semua, diantara makna Al-Qadir kata Imam As-Sa'di. Yang terakhir, hadirin ikhwati rahimakumullah, tadi ada Al-Qadir, ada Al-Qadir 45 kali, ada Al-Muqtadir, cukup 4 kali saja. Ini seperti kata Al-Alim, Al-Alim, Al-Alam. Al-Alim 13 kali. Tapi kalau Al-Alim 157 kali. Al-Alam itu cukup 7 kali. Muqtadir pun seperti itu, hadirin. Muqtadir tadi di dalam Al-Quran hanya beberapa saja, tidak lebih dari 20. Mana dia? Hanya berapa? 15 kali, 14 kali. Tapi kemudian Al-Qadir 45 kali. Al-Muqtadir cukup 4 kali. Hadirin Bapak Ibu semua, siapa yang bisa menulis, Pak, satu karya yang itu begitu sesuai 3 nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Al-Alim, Al-Alim, Al-Alam, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Itu sesuai, Pak. Padahal di ayat yang berbeda-beda. Hadirin, Al-Alim dengan Al-Qadir sama belasan. Hadirin, Al-Alim dengan Al-Qadir sama lebih banyak daripada Al-Alim. Al-Muqtadir dengan Al-Alam menunjukkan makna yang lebih, hadirin, makna sempurna, seperti halnya alim, Allah maha tahu. Al-Alim, Allah sangat maha tahu. Al-Alam, sempurna pengetahuannya. Tapi ketika Allah menyebutkan sempurna pengetahuannya, cukup 7 kali saja dalam Al-Quran. Begitu pula ketika Allah menyebutkan sempurna maha kekuasaannya, cukup 4 kali saja dalam Al-Quran.
karena ingin menunjukkan kesempurnaannya kekuasaan Allah. Nah, di dalam Al-Qamar ayat ke-54 sampai 55 Allah sampaikan, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan, 'inda malikim muqtadir, di sisi Al-Malik, Allah yang Maha Raja berkuasa, Al-Muqtadir yang sempurna kekuasaannya. Hadirin ikhwati manapun Bapak Ibu semua, ini kata Syekh Najri, beliau mengutip perkataan Az-Zujaj dan Al-Khattabi. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Kata Al-Muqtadir itu al-aslu fil arabiyyah anna ziyadatal lafzi ziyadatun fil makna. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Secara asal dalam bahasa Arab itu kalau ada tambahan lafaz Al-Qadir ditambah Al-Qadir, Al-Qadir ditambah lagi Al-Muqtadir. Hadirin, itu menunjukkan bertambah maknanya. Hadirin, makanya kata Imam Al-Khattabi, Al-Muqtadir itu maknanya at-tamul al-qudrah alladzi lam yantani'u alaihi syai', la yantani'u alaihi syai'. Sempurnanya kekuasaan Allah yang tidak ada sesuatu apapun, siapapun, zat apapun yang bisa menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan besok manusia harus mati, Pak. Gak ada yang bisa menghalangi Allah. Andaikan besok seorang hamba harus sakit. Andaikan seorang hamba besok harus miskin. Berapa orang hadirin begitu mudah cepat. Orang begitu terhormat, mulia, besok kemudian dihinakan oleh Allah, habis hartanya, mudah sekali bagi Allah. Karena Allah Maha berkuasa. Nah, hadirin ikhwati manakullah, nah ini diantara makna Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Nah, kemudian hadirin Bapak Ibu semua, ini saya sengaja Pak, karena memang nih diantara turunan kata Al-Qadir itu berkaitan dengan takdir. Takdir itu dalam bahasa Arab disebut dengan qadar, hadirin. Nah, kita mengenal Allah yang Maha berkuasa, bahkan sempurna kekuasaannya, kita akan begitu mudah sekali untuk mengimani takdir Allah, Pak. Karena kita mengenal Allah yang Maha berkuasa. Kan Jibril alaihissalam ketika ditanya, hadirin, mal iman, apa iman itu? Kata Jibril kan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara rukun iman kita yang keenam itu, kita beriman kepada qadar. Satu akar kata dengan Al-Qadir. Hadir. Takdir Allah, ketetapan Allah disebut dengan Al-Qadar karena perbuatan yang berasal dari zat yang maha sempurna kekuasaannya, yaitu Al-Muqtadir, Al-Qadir. Nah, hadirin ikhwati iman, nih kita coba memahami takdir Allah hari ini, hadirin. Nih, Allah itu sangat sempurna kekuasaannya. Tapi hadirin mohon maaf, beberapa orang terkadang banyak salah, gagal faham memahami takdir Allah ini, Pak. Nah, ini yang harus kita bahas, hadirin. Saya kemarin ketika kasus hadirin kemarin peristiwa pesantren Al-Khazini yang ambruk itu, Pak, sampai 60 lebih santrinya meninggal dunia, hadirin. Saya baca ada tagline berita di Kompas, Pak. Kompas mengatakan seperti ini, bahwa pimpinan pesantren Kiai Abdul Mujib mengatakan bahwa runtuhnya pesantren itu karena takdir Allah, bukan kesalahan konstruksi. Nah, saya yang membaca, ini biasanya kan Kompas itu seringkali hadirin menulis, mohon maaf, judul-judul yang menyudutkan umat Islam. Jadi judul-judul yang mungkin agak nyinyir, merendahkan. Nah, saya rasa hadirin Kompas gak paham tentang takdir Allah, Pak. Gitu. Saya kalau tanya Bapak Ibu semua, pesantren itu ambruk, Bang, kira-kira itu takdir Allah bukan, hadirin? Takdir Allah. Tapi takdir Allah itu bukan berarti melepaskan tanggung jawab perbuatan manusianya.
Bukan berarti melepaskan tanggung jawab. Saya rasa hadirin Kiai Abdul Mujib pimpinan pesantren, tentu saya berhusnudzon sekali beliau pimpinan pesantren, sangat faham sekali tentang takdir Allah, Pak. Beliau mengatakan ini takdir Allah, itu bukan berarti beliau berlepas tangan terhadap tanggung jawab. Nah, oleh karena itu kita pilih hadirin, mana yang bagian takdir Allah, mana bagian yang kuasa manusia. Ini yang harus kita urai. Nih bagaimana konsep takdir di dalam Islam hadirin. Termasuk di dalam hadis ada istilah bukan hanya qadar, tapi ada istilah qada. Apa bedanya antara qadar dengan qada? Kemudian andaikan segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah, lantas kalau begitu bagian mana hadirin Bapak Ibu semua kuasa-kuasa kita ketika di dunia? Nah, ini yang akan kita urai di malam kali ini. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, kita lihat dulu ayat-ayat berkaitan dengan takdir hadirin. Di surat Al-Hadid ayat ke-22 misalnya. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi, begitu pula terhadap diri kita sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Apapun yang menimpa kita, Pak, mungkin satu waktu naudzubillah ya kita celaka, tapi sebenarnya memang istilah musibah asaba yusibu isobatan dalam bahasa Arab itu sebenarnya tidak selalu berkonotasi buruk hadirin. Jadi menimpa itu tidak selalu hal yang buruk. Seorang hadirin dia tertimpa apa, mendapatkan uang 100 juta, itu musibah. Itu dia menimpa. Jadi sebenarnya asaba yusibu itu tidak selalu berkonotasi buruk. Atau di dalam hadis kita lihat tadi, kata wallahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Allah menetapkan takdir-takdir makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan. Kira-kira dulu kita ada di mana hadirin? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan. Allah sudah menetapkan itu. Atau di dalam hadis yang lain, ini berkaitan dengan ketetapan Allah, takdir Allah. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala aktub. Pertama yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah. Kata pena, ma'aktubu, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Uktubil qadar makana wa ma huwa kainun ilal abad. Tulislah takdir, qadar, ketetapan yang akan terjadi, bahkan akan terjadi selamanya. Jadi Allah menetapkan takdir-takdirnya bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati manaqullah, dalam hadis ternyata tadi bukan hanya ada istilah qadar, tapi ada istilah qada, Pak. Ini yang kita urai. Apa bedanya qadar dengan qada? Sebagian ulama itu menganggap sama antara qadar dengan qada, itu maknanya sama. Kalau di antara ulama kontemporer, saya pernah baca di Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyamakan antara qadar dan qada itu adalah satu makna yang sama. Ketetapan Allah itu qadar dengan qada hadirin. Tapi sebagian ulama itu membedakan. Nah, saya coba kutip hadirin para ulama yang membedakan antara qada dengan qadar. Ini Mustafa Said Al-Khan. Beliau mengatakan perbedaan qada itu dengan qadar. Kalau qada iradatullahi ta'ala al-azaliyah al-muta'alliqah bil asya' ala wafqi ma satujadu alaihi fil mustaqbal. Qada itu kehendak Allah sejak azali. Ini azali itu sejak dahulu yang tidak ada permulaannya, itu disebut dengan azali hadirin. Allah menetapkan kehendaknya sejak dahulu berkaitan dengan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, itu disebut dengan qada. Kalau qadar ijadul asya ala maqadirihal mahdudah bil qada, Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan di dalam qadanya. Itu qadar.
Saya buat analogi sederhana hadirin Bapak Ibu semua untuk memudahkan memahami sebagian ulama yang membedakan antara qada dengan qadar. Hadirin, sebelum Masjid Mutiara ini ada, kira-kira ketika membangunnya didesain dulu tidak Bapak Ibu semua? Didesain, dirancang ya, disiapkan mungkin semennya harus berapa banyak, pasirnya, bataknya, semua dirancang sebelum diwujudkan. Nah, dirancangnya itu bagi sebagian ulama itulah yang disebut dengan qadha. Kemudian hadirin, hasil desain itu diberikan kepada kontraktor, Pak. Buatlah, kontraktor itu dibuat, dibangun, diwujudkan. Setelah dibangun dan diwujudkan itulah yang disebut dengan qadar. Hadirin, itu perbedaan antara qadha dengan qadar. Makanya ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengutip perkataan Imam Al-Khattabi. Hadirin, ini beliau mengutip perkataan Imam Al-Khattabi. Nah, atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini lebih mudah. Kata qadha itu berkaitan dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah, bahwa Allah itu tahu sekali apa yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan, bahkan ratusan yang akan datang. Allah itu tahu sekali. Bapak Ibu semua, kalau saya tanya, Pak, kira-kira Allah itu tahu tidak besok akan terjadi apa, Pak? Tahu. Minggu depan tahu, bulan depan tahu, tahun depan tahu. Karena kalau kita mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok, berarti kita menganggap bahwa Allah itu punya sifat cacat, kekurangan. Karena mustahil bagi Allah itu punya sifat cacat, kekurangan, itu mustahil. Allah itu maha sempurna. Nah, qadha itu berkaitan dengan pengetahuan Allah, sedangkan qadar itu berkaitan dengan perwujudan qadha itu. Allah mewujudkan ketetapannya, itulah yang disebut dengan qadar. Makanya tadi saya tanya, pesantren ambruk itu bagian takdir bukan? Qadar, karena sudah terjadi. Bagian qadar Allah sudah tetapkan itu. Tapi tadi bukan berarti, hadirin Bapak Ibu semua, ini kata Imam Al-Khattabi, bukan berarti kalau misalnya Allah sudah menetapkan sejak dahulu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kalau begitu kita ini dipaksa oleh Allah, Pak. Jadi jangan punya anggapan kita ini seperti wayang saja, Pak. Jadi Allah mengatur kita, pokoknya Allah yang mengatur segala yang terjadi, hadirin. Nah, kata Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan seperti, wa qad yahsabu katsirun minan nas annal ma'nal qada wal qadar ijbarullahil 'abda. Kebanyakan orang itu keliru memahami makna qada dan qadar, seolah-olah Allah itu memaksa seorang hamba. Dia dipaksa, misalnya, mohon maaf ya, dia dipaksa miskin, dia dipaksa misalnya, hadirin, sengsara, dia dipaksa seperti ini. Itu seolah-olah orang memahami seperti itu. Wa qahrahu ala ma qaddarahu wa qadah. Seolah-olah Allah memaksa berdasarkan qadar dan qadanya, wa laisal amru kama yatawahhamuna. Padahal masalah qada qadar itu tidak seperti itu, kata Imam Al-Khattabi. Innama ma'nahu al-ikhbar an taqaddumi ilmillah. Qada itu Allah ingin memberitahu kepada kita tentang pengetahuan Allah itu mendahului segala sesuatu. Allah ingin menempatkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu Maha tahu, itu yang disebut dengan qada, Allah, pengetahuan Allah. Nah, hadirin ikhwatimanallah, oleh karena itu para ulama menjelaskan kemudian, hadirin, segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah, Pak. Bendanya, langitnya, udaranya, tanahnya, bahkan perbuatan manusianya diciptakan oleh Allah. Tapi, nah, bagian mana perbuatan-perbuatan yang diciptakan oleh Allah itu kita tidak punya ikut campur tangan, kita tidak punya kuasa, itu sepenuhnya kuasa Allah. Tapi ada perbuatan-perbuatan, hadirin, yang Allah memberikan kuasa kepada kita, dengan bebas sepenuhnya kita bisa bertindak. Nih, pertama, penciptaan yang itu semuanya kuasa Allah, kita tidak bisa campur tangan. Apa saja? Gerakan benda langit, pergantian musim, pertumbuhan pohon, tanaman, turunnya hujan, Bapak Ibu semua. Hujan itu kuasa Allah, kuasa manusia, Pak?
kuasa Allah. Meskipun si Rara pawang hujan kecerek. Kalau Allah takdirkan hujan, karena hujan itu kuasa Allah, tidak ada campur tangan manusia. Tapi ada, hadirin Bapak Ibu semua, dari apa yang terjadi ini ada kuasa manusianya. Hadirin, makan, ya, minum, belajar, memilih cara hidup, berperilaku. Hadirin, ini saya contohkan, mohon maaf ya, bismillah. Saya ambil gelas ini, Pak, bismillah. Kemudian saya minum, Pak. Ya, ini contoh ya, bismillah. Kira-kira saya minum itu kuasa Allah atau kuasa manusia? Kuasa manusia yang di bawah kuasa Allah. Ya, Pak. Karena andaikan, Pak, saya berkehendak untuk minum, hadirin, saya berkehendak untuk minum, tapi andaikan Allah tidak berkehendak, saya gak akan bisa ngangkat gelas ini, Pak. Karena ada dalam diri kita pun, hadirin, perbuatan yang itu dipaksa oleh Allah. Apa saja? Banyak, mudah sekali. Peredaran darah itu kuasa kita, kuasa Allah, Pak. Kuasa Allah. Denyut nadi, kuasa kita, kuasa Allah. Kuasa Allah, Pak. Kuasa kita di bawah kuasa Allah. Oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu semua, yang nanti akan dihisab oleh Allah, dipertanggungjawabkan di akhirat, itu bukan takdirnya, bukan takdir, tapi kuasa manusianya. Hadirin, kuasa manusianya inilah yang akan dihisab oleh Allah. Itu yang disebut dengan kasab. Hadirin, di dalam Al-Quran, ini perhatikan, di dalam Al-Quran, saya singkat saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Setiap jiwa itu tidak akan, hadirin, diberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat, ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia usahakannya. Makanya, hadirin Bapak Ibu semua, jangan berlindung kepada takdir terhadap kesalahan, terhadap dosa kita. Gak boleh. Mohon maaf, saya mungkin ada Pak santri di kelas, saya ngajar di pesantren. Kemudian santri itu mengatakan, Ustadz afwan, dia sering Pak kesiangan. Kemudian dia mengatakan, qadarullah macet Pak. Dia menggunakan kata qadarullah untuk berlindung dari kesalahannya karena kesiangan masuk kelas. Itu keliru sekali. Saya mengatakan, tiap hari Bandung mah macet, kan itu Pak. Atau mohon maaf ya, naudzubillah, ada orang Pak berzina misalnya tadi siang, kemudian malam dia mengatakan, sudah takdir Allah saya berzina. Dia menyalahkan takdir ketika berzina. Hadirin, gak boleh menyandarkan, hadirin, kesalahan kemaksiatan itu kepada takdir, karena takdir itu tidak akan dihisab. Yang akan dihisab itu kuasa manusianya. Allah memberikan kepada kita kuasa yang sempurna untuk memilih, meskipun tadi kuasa kita tetap berada di bawah kuasa Allah. Hadirin, diberikan kesempurnaan kuasa untuk memilih menjadi orang baik, menjadi orang yang tidak baik. Hadirin Bapak Ibu semua, tadi maghrib mendengar suara adzan, hadirin, kemudian hati kita memilih untuk datang ke masjid dan bersujud kepada Allah, itu yang akan mendapatkan pahalanya. Tapi ternyata ditakdirkan oleh Allah, kita mau datang Pak, ditakdirkan sakit, gak akan mampu, karena kuasa kita di bawah kuasa Allah. Itu kasab itu yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam ayat lain, lihat tentang kasab. Surat Ghafir ayat ke-17, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini tiap jiwa, kata Allah, diberikan balasannya sesuai dengan kasabnya, sesuai dengan apa yang diikhtiarkannya, yang dipilihnya, jadi pilihan kehendaknya. Makanya nih, kalau tadi kita kembali ke kasus pesantren itu, ambruknya pesantren takdir Allah, takdir Allah.
Tapi dalam Islam tidak menutup kemungkinan kalau ternyata ada kelalaian, kesalahan, Pak. Ya, ketika membangun pesantren ternyata itu yang akan dihisabnya. Jadi jangankan dalam masalah akhirat, di dunia pun kan di pengadilan seperti itu hadir. Yang akan dilihat itu itunya, takdirnya gak akan. Nah ini makanya tadi kata saya, Kompas gak paham tentang konsep takdir. Ada kuasa manusia. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, nih saya singkat saja ya. Ada beberapa faidah ketika kita mengimani takdir Allah. Hadirin ikhwat iman, yang pertama di antara faidahnya tadi, orang beriman kepada takdir Allah itu bukan berarti tadi menafikan kehendak bebas manusia. Manusia itu diberikan kehendak bebas yang sempurna oleh Allah. Lihat di surat Al-Insan ayat ketiga. Inna hadainahu sabil, kami berikan petunjuk yang lurus, imma syakira wa imma kafura. Ada yang memilih menjadi hamba yang bersyukur, ada orang yang memilih menjadi orang yang kufur. Itu pilihan manusianya, Pak. Tapi Allah memberikan petunjuknya. Kedua, hadirin, segala sesuatu terjadi di dunia ini merupakan kuasa dan kehendak Allah. Bahkan termasuk kekufuran, kemaksiatan pun ada kehendak Allah, ada iradah Allahnya, Pak. Tapi bukan berarti Allah ridho dengan kekufuran itu, karena manusia sendiri yang memilih kekufuran. Allah berikan kuasa. Dia memilih kekufuran, dia memilih kemaksiatan. Hadirin, andaikan Allah tidak berikan kuasa, dia gak akan bermaksiat. Tapi karena manusia yang memilih kemaksiatannya. Nah, itu berkaitan dengan itu. Ketiga, berbeda antara maksiat dan musibah. Kalau musibah, sandarkan kepada takdir Allah. Makanya tadi Kiai Abdul Mujib pimpinan pesantren mengatakan ini takdir Allah, ingin menunjukkan musibahnya. Hadirin, adapun kesalahannya, maksiatnya misalnya naudzubillah ya, hadirin, kita terlepas, kita tidak tahu apakah memang ada kesalahan di sana. Tapi kalau berkaitan dengan maksiat, dosa, gak boleh disandingkan kepada takdir, Pak. Seperti halnya, mohon maaf ya, seorang misalnya dia bermalas-malasan kemudian miskin, Pak. Kemudian dia mengatakan, ya takdir saya sudah miskin. Dia mengatakan miskin karena bermalas-malasan, hadirin. Dia kemudian berlindung dengan takdir Allah itu, seolah-olah bahwa miskin dan sengsara itu karena takdir Allah. Padahal karena mungkin bisa jadi manusianya bermalas-malasan. Nah, keempat, beralasan pada takdir setelah bermalas-malasan meninggalkan kerja adalah bentuk kelemahan iman. Lemah. Kelima, seorang yang beriman kepada takdir justru akan menguatkan keimanannya. Orang beriman kepada takdir itu ingin yakin sekali sempurnanya kehendak Allah. Dia akan berani melawan musuh, bersemangat dalam mencari rezeki. Kalau dulu para sahabat memahami takdir Allah itu, Pak, seperti ini. Kalau pasti menang ya pasti menang, kalau kalah ya pasti kalah. Udahlah, datang berperang biasa aja. Mereka pakai kaos, Pak, pakai pisau belati aja. Kan itu datang berperang. Tapi kan tidak seperti itu. Para sahabat Nabi yang faham sekali tentang konsep takdir, mereka menyiapkan peperangan itu dengan persiapan yang paling terbaik. Justru orang yang beriman kepada takdir akan menyiapkan sabab-sabab yang sempurna. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-iltifat ilal asbab wa i'tibaruha mu'athiratan fil musabbabat syirkun fit tauhid. Orang bersandar kepada sebab itu kemusyrikan dalam tauhid. Maksudnya murni kepada sebab. Contoh, Pak, ada orang mengatakan, Pak, obat ini manjur, pasti sembuh. Dia mengatakan semata-mata obat menyembuhkan, itu kemusyrikan dalam tauhid. Karena yang menyembuhkan itu obat atau Allah, hadirin? Allah. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, wa mahwul asbab antakuna asbaban naqsun fil aqli. Dia menghapus sebab-sebab itu kekurangan dalam akal. Contoh, ada orang mengatakan, udahlah Bu, Ibu mau datang ke dokter, mau makan obat, kalau takdir besok sehat-sehat, kalau takdir besok mati-mati. Itu kekurangan akal, kata Imam Taimiyah. Itu. Kalau dia mengatakan seperti itu, karena ada sebab juga, ada ikhtiarnya.
wal i'rad anil asbab al ma'mur biha qadhun fi syar'i, dan dia berpaling dari sebab-sebab yang diperintahkan. Dia tidak berdoa, dia tidak bertawakal, dia tidak banyak meminta kepada Allah, dia tidak berikhtiar sembuh, dia tidak berikhtiar untuk cari kenapa penyakitnya. Itu kecacatan dalam syariat, karena syariat itu mendorong kepada kita untuk banyak berdoa sekaligus berobat. Hadirin, syariat memerintahkan itu kepada kita semua. Nah, hadirin ikhwati minallah, dan yang terakhir, setiap orang yang beriman kepada qada dan qadar itu tidak akan pernah berputus asa untuk selalu berdoa kepada Allah. Kalau misalnya segala sesuatu sudah ditetapkan, jodoh, rezeki, buat apa kita berdoa, Pak? Nah, kata para ulama, ini hadirin, qada itu ada dua. Ada qada mu'allaq, ada qada al-mubram. Qada mu'allaq inilah yang hadirin dimungkinkan untuk bisa diangkat oleh Allah. Apa dalilnya? Hadirin, ini saya dahulukan dalilnya. Innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibu. Seorang hamba itu terhalang rezekinya karena dosa. Sudah ditetapkan, Pak, dia harus dapat rezeki, tapi karena dia berbuat dosa, rezekinya gak jadi dikasihkan. Wa innal qada la yarudduhu illa du'a. Dan tidak ada yang bisa hadirin menolak qada, ketetapan Allah, kecuali doa. Sudah ditetapkan oleh Allah, tapi karena mungkin dia banyak berdoa kepada Allah, Pak, banyak meminta, akhirnya ketetapannya mungkin itu jadi musibah. Musibah itu dihilangkan karena dia banyak berdoa kepada Allah. Itu yang disebut dengan qada mu'allaq. Ada qada, ketetapan yang itu gak bisa dirubah. Hadirin Bapak Ibu semua, jangan dipaksa-paksa, Pak, warna kulit tadi itu ya. Meskipun bisa dirubah, mungkin ya harus operasi plastik. Tapi ada ketetapan-ketetapan Allah yang itu sudah gak bisa dirubah, sudah ketetapannya pasti seperti itu. Itu yang disebut dengan qada al-mubram. Kalau misalnya dulu Allah menetapkan pasti akan terjadi seperti itu, buat apa kalau kita berdoa? Kata para ulama, doa itu tetap akan bermanfaat. Meskipun kodoknya tidak akan berubah, tapi doa itu bisa jadi akan mengangkat derajatnya, menambah keberkahan pada kodoknya, menambahkan kebaikan pada kodoknya. Meskipun kodoknya tidak berubah, dia akan bertambah derajatnya, lebih mulia di hadapan Allah karena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwati minallah, nah ini memilah bagaimana takdir. Hadirin, kita memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Islam itu bukan berarti menghilangkan tadi kuasa kita. Kuasa kita itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu memikirkannya. Tapi kita diberikan kuasa yang sempurna. Kasab-kasab inilah, pilihan-pilihan hidup inilah yang kita tahu sendiri, dan ini yang akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadir pada malam kali ini yang bisa dibahas terkait dengan Al-Qadir, Allah yang maha berkuasa terhadap hambanya. Alhamdulillah.